Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin roti cinnamon roll yang rotinya tuh super empuk banget. Jadi bisa banget untuk ide jualan ataupun bahkan untuk sekedar cemilan atau ide untuk bekal anak sekolah. Bener-bener empuk dan super lembut banget. Cara bikinnya juga gampang, gak ribet. Bahan-bahannya juga sederhana sekali. Buat bunda-bunda semua yang pengen tahu gimana cara bikinnya dan proses pembuatan dari cinnamon roll ini, tonton videonya sampai selesai ya. Jadi, untuk membuat roti cinnamon roll, di sini saya sudah siapkan beberapa bahan yang akan saya gunakan, yaitu ada tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu pro tinggi. Saya pakai cakra kembar dari Bogasari sebanyak 500 gram. Selanjutnya, untuk membuat roti jadi lebih empuk, ini saya pakai 3 kuning telur. Kemudian 1 butir telur utuh, ada putih dan juga kuningnya. Selanjutnya ada gula pasir. Untuk gula pasir di sini saya gunakan sebanyak 150 gram. Dan sebagai pengembangnya di sini saya gunakan 1 bungkus ragi instan dari Han. Itu tadi bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat roti yang super lembut dan empuk. Pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Selanjutnya, masukkan tepung terigu ke dalam wadah, diikuti dengan ragi instan. Dan juga gula pasir. Masukkan semuanya ke dalam wadah. Kemudian untuk bahan keringnya ini saya akan aduk sampai cukup tercampur aja. Kemudian saya masukkan telur yang di dalamnya ada 1 butir telur utuh dan 3 butir kuning telurnya saja. Selanjutnya ada 250 ml air. Untuk airnya di sini saya gunakan air minum biasa, jadi tidak dingin, suhu ruang aja. Saya mixer adonan telur dan juga tepung dengan menggunakan mixer kecepatan rendah terlebih dahulu sambil dimasukkan air sedikit demi sedikit. Jadi masukannya cukup perlahan-lahan aja sampai dirasa tekstur dari adonannya sudah menggumpal. Sedikit saran dari saya, kalau misalnya dirasa adonan sudah menggumpal, jadi hentikan memasukkan airnya. Walaupun masih ada adonan yang kering dan belum basah ya, jadi tinggal di mixer aja terus sampai adonan keringnya ini menempel ke adonan basah dan menggumpal menjadi satu seperti yang ada di video. Setelah adonan jadi satu seperti yang ada di video dan tidak ada lagi adonan keringnya, selanjutnya matikan mixer dan saya akan masukkan sejumput garam atau 1/4 sendok teh. Untuk menambah aromanya saya masukkan setengah sendok teh vanilla essence, ini opsional aja. Kalau ditambahkan rotinya nanti akan semakin harum ya. Kemudian 70 gram margarin. Setelah ketiga bahan itu masuk, saya lanjutkan mixer adonan sampai benar-benar kalis ya. Untuk mendapatkan adonan yang benar-benar kalis ini biasanya waktunya berbeda-beda. Jadi disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing. Untuk waktu yang saya perlukan sampai mendapatkan adonan yang benar-benar kalis adalah kurang lebih sekitar 12-15 menitan menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis adalah adonannya
terlihat sedikit mengkilat dan sudah tidak ada margarin yang menempel di bagian sisi-sisi pinggirnya, dan juga adonan itu menyatu ya, jadi satu seperti yang ada di video. Setelah dirasa adonan sudah kalis, matikan mixer. Selanjutnya, istirahatkan adonan, tutup menggunakan kain bersih kurang lebih selama 15 menit. Atau boleh juga 10-15 menit, itu udah oke banget. Setelah itu buka adonan dan bisa dilihat adonannya sudah benar-benar lembut dan empuk sekali. Setelah itu di sini saya akan pipihkan adonan menggunakan rolling pin karena saya akan membuat cinnamon roll ya. Jadi saya taruh adonan di meja kerja, kemudian saya tipiskan adonan menggunakan rolling pin. Untuk ukurannya kurang lebih sekitar 70 cm panjangnya dan lebarnya sekitar 30-40 cm. Setelah itu saya olesi bagian atasnya menggunakan margarin. Di sini saya gunakan Blue Band. Setelah bagian atas sudah saya olesi dengan margarin, selanjutnya saya taburi menggunakan gula palem atau brown sugar. Taburi seluruh permukaan adonan roti menggunakan brown sugar atau gula palem. Setelah semua tertutup seperti yang ada di video, untuk selanjutnya saya taburi lagi bagian atasnya menggunakan kayu manis bubuk ya. Untuk kayu manis bubuknya ini tidak usah terlalu banyak, cukup secukupnya aja saya taburi. Untuk aromanya nanti akan harum sekali, jadi kalau misalnya terlalu banyak itu juga bikin terlalu enek gitu ya. Jadi secukupnya aja, tidak usah terlalu banyak. Setelah brown sugar dan juga kayu manis bubuk ditabur bagian atasnya, selanjutnya saya akan menggulung adonan rotinya. Gulung roti dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Setelah selesai digulung, saya beri sedikit taburan tepung supaya tidak terlalu lengket ya. Selanjutnya tinggal saya akan potong-potong adonan cinnamonnya. Kemudian saya taruh di wadah untuk nanti bisa dipanggang. Ulangi step ini sampai semua adonan selesai. Untuk besar kecilnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Setelah ditaruh di cup roti, kemudian saya akan istirahatkan adonan kue atau rotinya selama kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Setelah dirasa adonan sudah mengembang 2 kali lipat, saya pindahkan ke dalam loyang. Untuk selanjutnya akan saya panggang. Jangan lupa untuk ovennya bisa dipanaskan terlebih dahulu 10-15 menit sebelum dimasukkan adonan. Setelah oven sudah panas, baru saya masukkan adonan kuenya ke dalam oven. Untuk selanjutnya saya panggang di suhu 185 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 15 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah kurang lebih 15 menit dan ini bisa dilihat rotinya sudah matang, mengembang banget. Bagian atasnya juga sudah berwarna sedikit kecoklatan. Selanjutnya saya angkat atau keluarkan dari oven. Untuk aromanya ini harum sekali. Selagi masih panas baru keluar dari oven, saya olesi bagian atasnya menggunakan margarin. Selain supaya aroma rotinya lebih harum lagi, tentunya supaya bagian atas rotinya ini tetap lembab, jadi tidak kering teksturnya. Dan ini dia hasilnya cinnamon roll ala saya. Teman-teman dan bunda-bunda wajib banget cobain resep ini.
karena bener-bener gampang dan mudah sekali. Rasanya juga enak banget. Untuk Bunda dan teman-teman semuanya, saya mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Untuk roti yang saya buat ini bisa tahan 4 sampai 5 hari. Walaupun sudah lama sekitar 4 atau 5 hari, tapi teksturnya masih tetap lembut dan juga empuk. Jadi bisa banget untuk ide jualan bunda-bunda semuanya atau sekedar stok cemilan, bahkan untuk ide bekal anak sekolah. Bagaimana cara membuat cinnamon roll atau roti manis di rumah ternyata mudah dan gampang, bukan bunda-bunda semuanya? Jadi jangan lupa untuk cobain resep ini di dapur bunda-bunda semuanya ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.